Kedengaran ya suaranya, balapan kami sama sebelah. Kedengaran nggak suara saya? Ya, Ya. Bapak Ibu, saya bagikan dulu ya kita yang baca firman pada hari ini sebelum kita masuk penyembahan. Hari ini kita baca kitab Amsal 6 ayat 1 sampai dengan 19. Nah, kita yang ada 4 orang. Nanti kita membaca, saya membaca Amsal 6 ayat 1 sampai 5. Nanti Bunita Amsal 6 ayat 6 sampai 10. Nanti dan Bu Vera Amsal 6 ayat 11 sampai dengan 15. Dan terakhir nanti Pak Surbakti Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 19 ya. Jadi kita bagi, kita kalau bisa jelaskan lebih bagus atau ada kesaksian lebih keren lagi ya. Jadi kita pagi hari ini nanti setelah kita doa dan penyembahan kita baca firman Tuhan ya bergantian. Atau sekarang aja ya baca dulu baru penyembahannya Bapak Ibu ya. Oke, ya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat anugerah-Mu, buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami saat teduh pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar bersharing firman Tuhan. Apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan, dan apa yang kami alami dalam hidup kami. Kami mau berbagi satu dengan yang lain Tuhan. Tuhan, biarlah Kau yang mengajari setiap kami, anak-anak-Mu, hamba-Mu yang sudah tergabung dalam Zoom ini Bapa, dan setiap kami yang membacakan, Tuhan memberikan hikmat dan pengertian sehingga kami bisa membaca dan mengerti dengan jelas. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya, baik, saya bacakan dari Amsal 6 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop pagi ini berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk. Yang kelima, lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Ya, amin. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya mengerti dari pembacaan ini, yaitu nasihat bagi kita jika kita yang menanggung sesama atau menjamin sesama kita ya. Nah, dan di sini jelas dikatakan kalau kita mau menanggung ataupun kita mendukung membuat persetujuan dengan orang lain, nah itu kita sudah masuk terjerat dalam ya ketidakbaikan ya. Karena bisa saja teman yang kita jamin itu dia ingkar janji. Nah, dan saya pernah mengalami ini Bapak Ibu. Jadi pada suatu kali udah beberapa tahun yang lalu ada teman, sahabat, kerabat dan dia butuh uang, dia meminjam. Nah, saya diajak sebagai saksi ya. Nah, dan memang saya sih melihat pada waktu itu juga dia mampu untuk mengembalikan dan saya yakin gitu kan. Ternyata di tengah perjalanan pembayaran seperti perjanjian pertama nggak lancar. Nah, sehingga yang mengutangkan itu ya mulai marah. Loh kenapa begini? Perjanjian kan nggak seperti ini gitu kan. Jadi sudah terhenti pembayarannya. Nggak seperti yang diharapkan. Nah, dan akhirnya dia marah dan mereka terjadi percecokan. Nah, yang mengutang ini pun malah lebih keras. Ternyata mereka sudah berdebat gitu kan. Nah, terakhir sampai ke saya. Nah, dan karena saya ikut di situ tanda tangan sebagai saksi, maka saya dipanggil gitu kan.
Itu benar banget firman Tuhan hari ini. Saya sampai nggak bisa tidur gitu loh, karena saya ikut menandatangani, ikut menjamin di situ. Nah, akhirnya saya bujuk teman ini, dia pun dengan keras kepala, dia bilang, udahlah saya sudah hitung-hitung kok, dia sudah untung katanya gitu kan. Nah, tapi kan nggak seperti itu, perjanjian kan nggak seperti itu gitu. Nah, dan pada waktu itu ya saya benar-benar juga merasa nggak bersalah dan saya nggak bisa tidur dan akhirnya saya putuskan, saya bilang pokoknya gini kita harus bicara bertiga. Kita bicara bertiga, jadi biar clear. Jadi saya juga jangan ada tanggapan yang meminjamkan itu. Ya saya cari keuntungan, padahal saya enggak hanya untuk menolong karena pada waktu itu pihak pertama itu butuh gitu ya. Dan itu benar saya desak, saya bujuk dia biar kita clear gitu kan. Nah akhirnya dia mau dan saya yang minta maaf sama yang uh, piutang tadi. Saya bilang saya mohon maaf ya kalau teman saya ini ternyata tidak seperti yang kami pikirkan. Yang tadinya saya yakin dia bisa mengembalikan, tapi ternyata di tengah jalan terjadi kemacetan dan sehingga terjadi masalah gitu ya. Itu saya lakukan dan setelah saya bicara begitu, mereka sudah saya pertemukan, akhirnya ya saya terbebas gitu loh. Jadi karena banyak juga memang ada beberapa kasus saya juga pernah tangani ataupun ini pernah damaikan, dia itu ternyata kan yang meminjam itu saksi itu mereka bagi dua gitu. Nah saya kan enggak, saya murni hanya mengetahui gitu mereka. Tapi dalam keadaan itu pun saya sudah pusing, saya nggak bisa tidur gitu kan. Nah jadi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan ya, mulai dari situ saya berjanji tidak akan mau lagi menjadi saksi menanggung orang lain ya, karena itu berat gitu kan. Apalagi kalau tahu misalnya suami, waduh, dikira kita ini apa kerjanya kan gitu kan. Jadi itu sangat berbahaya, bisa-bisa jadi itu merusak rumah tangga kita, merusak keluarga kita kalau kita melakukan hal seperti itu. Nah itu yang saya tangkap pada pagi hari, saya bersyukur dan diingatkan kembali dikatakan tadi yang ayat yang ketiga, buatlah begini hai anakku, lepaskanlah dirimu ya, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman yang sama. Ya betul, dia bisa mendesak kita karena kita saksi. Gimana dong gitu ya. Nah, dan pergilah berlututlah dan desaklah sama itu. Itu benar saya bujuk sampai ketemu kami bertiga dan habis itu baru saya selesai clear dan mereka yang berhubungan. Yang dikatakan di situ seperti kijang ya, lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pengawasnya, tetap berusaha bagaimana agar kita bisa menyelesaikan masalah itu ya. Nah itu pelajaran berharga juga buat saya diingatkan kembali ya, semoga juga firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua. Itu saja yang saya bisa jelaskan, mungkin nanti hambanya bisa menambahkan. Tuhan Yesus memberkati, shalom buat kita semua. Dan sekarang saya serahkan kepada Ibu Nita. Silakan Bu Nita, Amsal 6 ayat 6 sampai 10. Tuhan berkati. Buka dulu mic-nya Bu Nita. Ya. Belum buka. Amsal 6 ayat 6 sampai 10. Iya, 5 ayat Bu. Silakan Bu. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dan dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Dari perikop ini, kalau aku ambil di di ayat 9 dan 10. Jadi kita ditegur untuk tidak bermalas-malasan. Tapi dalam hal ini judulnya kalau aku taat. Taat tuh bukan cuma taat, iya ini, tapi taat dan segera. Jadi kalau ada sesuatu yang harus memang aku lakukan atau kita lakukan itu, kalau kita udah tahu bahwa itu sesuai dengan apa yang ini, ya segera dilakukan gitu. Jangan ya aduh nanti deh sebentar lagi. Dengan kata sebentar itu bisa
bisa berubah ya semuanya. Jadi ketaatan itu bisa berubah. Kalau aku bilang ya taat dan segera itu bergandengan. Itu aja. Terima kasih. Oke, wow, keren Bu Nita ya. Singkat, padat, dan jelas katanya. SPJ kata Pak Surbakti ya. Ya, makasih sudah berkati. Silakan selanjutnya Ibu Vera. Amsal 6 ayat 11 sampai 15. Silakan Bu. Oke, Amsal 6 ayat 11. Ya. Maka datanglah kemalasan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan kembali. Ya, kalau ini sih ya, apa namanya? Kalau saya sih lihat di Amsal 6 ayat 12, tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidupnya dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Ya, ini nih kalau saya dapat sih orang yang sombong ya, orang yang sombong, yang mulutnya juga eh, ya berdolak-dalik ya, bergosip, berfitnah dan juga yang sombong lah. Dia hidupnya memang dengan kesombongan, dia dengan apa-apa seperti dia memerintah. Jadi hatinya itu juga hati yang jahat ya, sehingga dia ya pasti kalau dimulai dengan seperti itu pasti banyak sekali tanpa sadar suatu hari pasti terjadi pertengkaran, pertengkaran, pertengkaran. Ya, kalau pertengkaran-pertengkaran terus, ya pasti dia hidupnya juga nggak jadi berkat dan juga nggak jadi ya tiba-tiba aja bisa dia jadi punya masalah, tidak ada pertolongan karena banyak orang yang tidak menyukai. Jadi ya kita harus jaga hati supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh ya. Itu aja. Itu Bu. Ah, oke, makasih Bu Vera. Iya benar. Jadi merasa sok tahu, sok pintar ya, mengedip-ngedipkan mata, terus apa tadi bermain kaki ya, ya sombong betul ya. Iya makasih Bu Vera. Ya ini buat pelajaran buat kita semua ya. Ya silakan Pak Surbakti menutup dengan pesan Firman Tuhan yang terakhir 16 sampai 19. Silakan Pak. Belum dibuka mic-nya Pak. Oke, kasih ya 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian baginya, bagi hatinya. Mata sombong, tidak dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran. Saudara, sampai 16 kan? Ya, oke. Ya, jadi eh, saya bahas dulu dari yang pertama tadi ya. Ya, baru sampaikan ini. Ya silakan. Ya, ayat 1 sampai 5 ini berbicara tentang kita ini jangan bodoh, ya kan? Kenapa jangan bodoh? Kalau terbodoh gampang terjerat. Tadi menanggung sesama, ya kan? Ya, padahal kita nggak dapat untung apa-apa di situ. Jadi kita menanggung seorang, maksud kita menolong, tapi endingnya jadi kita yang dirugikan. Ya.
Jadi merongrong, jadi orang itu merongrong kita sendiri. Sebenarnya bukan kesalahan kita, kesalahan orang lain. Ya, tapi kita jadi terongrong dengan itu, baik terongrong dengan pikiran, membuat susah tidur, ya kan? Sebenarnya bukan masalah kita, tapi masalah orang lain. Kita ikut ke bawah, jadi nggak bisa tidur. Nah, ini yang terjadi. Dan kita harus berhikmat, jangan tercepat ke bawah emosi, ya, emosi, ya, dengan, dengan berpikir menolong orang lain, tapi justru kita yang dirongrong. Nah, hal ini lebih baik kita terus terang, ya, saya nggak bisa menolong dan saya juga nggak bisa menjamin, ya, saya hanya memperkenalkan dan beritahu kepada orang yang mau menolong, ini saya bukan menjaminin, saya mempertemukan saja, tapi urusannya bukan dengan saya. Ya, itu antara kalian berdua lah. Nanti kalau ada masalah, ya jangan dikaitkan dengan saya, kira begitu ya. Itu yang hmm, sepertikan. Nah, ayat 6 sampai 10 tadi Ibu Nita di sini dikatakan kadang-kadang kemiskinan itu oleh karena diciptakan sendiri. Bagaimana maksudnya karena ulah sendiri? Karena malas. Jadi malas itu memang endingnya ya kemiskinan. Nah, itu terjadi. Jadi tidak selamanya kemiskinan itu oleh karena memang berkat Tuhan tidak ada, tapi karena ulah sendiri tidak mau rajin. Jadi orang yang rajin pasti diberkati Tuhan. Tuhan selalu buka jalan. Rajin. Kalau malas itu nggak ada obatnya. Ya harus memang rajin aja. Rajin sesuai potensi yang ada lakukan dengan baik, sungguh-sungguh dan serius. Ini yang paling penting. Jadi Tuhan tidak pernah tetapkan manusia miskin. Ya, nggak pernah itu. Jadi jangan ada kata-kata, ya kehendak Tuhan saya seperti ini. Nggak ada kehendak Tuhan saya seperti ini. Tuhan memberikan kita masa masa depan yang gila gemilang, masa depan yang penuh harapan. Kalaupun ada kalanya kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, berarti ada tujuan Tuhan supaya kita naik kelas. Karena itu baikkan sekolah kehidupan namanya, School of Life. Sehingga kita kaya dengan kesaksian. Kalau kita sakit, jangan buru-buru sembuhkan saya Tuhan. Enggak, apa rencanamu Tuhan? Kalau penyakit itu diizinkan. Sehingga kita bisa bersaksi bahwa kuasa Tuhan sampai hari yang berlaku. Kita bisa ceritakan bagaimana Tuhan memberikan kesembuhan. Nah, contoh begitu. Vera tadi menyampaikan tentang keadaan orang pada umumnya, yaitu mulut serong. Nah, apa di sini mulut serong? Lain di hati, lain diucapkan. Mulut serong. Jadi, sering terjadi dalam kehidupan hubungan sesama, mulut serong itu adalah untuk pembenaran diri sendiri. Padahal dia salah, tapi dia cari siapa yang dipersalahkan. Dia tidak mengakui kesalahannya, tapi dia cari dengan kata kambing hitam, ya, kambing hitamnya, siapa yang bisa dipersalahkan. Karena si A, karena si B, saya seperti ini. Selalu saya cari siapa yang bisa dipersalahkan. Mulut serong itu lain dengan kenyataan, lain dengan yang diucapkan. Mulut serong.
Jadi ungkapan-ungkapan seperti ini bisa kita lihat di lapangan sekarang ini. Tujuannya hanya mengelabui orang supaya orang terkecoh. Padahal dalam kenyataannya, ya orang itu tidak seperti yang diucapkannya. Nah, ini. Jadi Tuhan mau supaya kita memiliki prinsip hidup. Apa yang kita ucapkan, karena itu bersumber dari hati. Apa yang dalam hati kita, itu yang kita ucapkan. Artinya keterbukaan, apa adanya. Dengan prinsip keterbukaan ini, disitulah roh Tuhan makin bekerja. Dan Tuhan tertarik ada keterbukaan. Ada pepatah mengatakan keterbukaan awal dari sebuah pemulihan. Tuhan mau kerjakan itu melalui keterbukaan apa adanya. Katakan apa adanya. Kalau kita mau menolong orang, kita bilang saya mau menolong. Dan kita tahu batas-batasnya. Kalau kita sayang sama orang, kita bilang saya sayang. Apa adanya. Nah itu gambarannya ya. Jadi Tuhan mau setiap orang itu terbuka apa adanya dirinya. Dari situlah awalnya Tuhan mengangkat kehidupannya kepada tingkat yang lebih baik. Kenapa? Dia terbuka. Dia nggak tutupi dirinya. Ayat 16 tadi sampai ayat yang ke-15. Nah, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. 1, mata sombong. 2, lidah dusta. 3, tangan yang mendarah orang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana yang jahat. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menimbulkan kebohongan. Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, jadi ketujuh hal ini sangat dibenci Tuhan. Sangat dibenci Tuhan. Inilah penghalang berkat Tuhan bagi setiap orang. Ya. 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Dari siapa? Bagi Tuhan. Itu kekejian. Kalau sudah kekejian bagi hati Tuhan, bagaimana ada berkat? Nah, mungkin. Jadi, jangan sampai kita memiliki ketujuh hal ini. Ya. Kalau 7 hal ini ada dalam hati manusia, sekalipun dia dikatakan orang Kristen by name, berkat Tuhan terhalang baginya. Kalau terhalang ya, tentu juga kemiskinan melanda. Jadi pekerjaan yang dikerjakan itu bagaikan sia-sia. Seperti tidak ada faedahnya. Hanya perlu 7 hal ini ya. Yang kekejian bagi hati Tuhan harus dibuang. Bukan dipelihara, tapi dibuang. Bagaimana cara membuangnya? Mengakui di depan Tuhan bahwa kita ada orang yang memiliki ini. Kalau tidak ada pengakuan, tidak bisa terbuang. Pengakuan inilah yang sangat penting. Tuhan mampu membuang, tapi tanpa pengakuan dari orang yang memiliki 7 perkara ini, tanpa pengakuan tetap ada. Tuhan hanya butuh pengakuan kok. Ketika ada pengakuan ini,
sesuatu yang luar biasa terjadi. Sama seperti anak bungsu. Tuhan tahu kondisi anak bungsu ini seperti apa. Susahnya, ya. Tapi hanya pengakuan. Ketika anak ini, aku sudah berdosa terhadap Tuhan dan Bapa, mengakui keberadaannya, bajunya tadi compang-camping diganti. Baju yang maha indah. Mungkin tadi pakai sandal jepit, ganti dengan sepatu yang bagus. Bahkan cincin dikenakan jarinya. Terus ada pesta, ada sukacita. Jadi kalau kita memahami peristiwa ini, hati Tuhan tertarik kepada orang yang mengakui tentang keberadaannya. Apa adanya dia terbuka. Ketika mengakui keberadaannya, maka mulai berkat-berkat Tuhan akan turun. Ketika turun berkat Tuhan, dia menjadi saksi. Manapun dia pergi, dia menceritakan tentang Tuhan yang senantiasa bersama dengan dia, tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan, menolong pada waktunya. Jadi saya bisa melihat hal ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada orang bilang begini, di mana sobat itu, dari manalah hidupnya. Aku tahulah kondisinya, keadaannya. Dia nggak punya jemaat. Dari mana bisa hidup? Kalau punya jemaat, berarti ada persembahan, ada puluhan. Tapi ini saya tahu tidak ada. Kasihan. Jadi kalau ada orang yang dekat dengan dia, kasihan katanya. Di dalam hal ini, kalau masih bisa kita pikirkan dari mana sumber berkat, itu bukan mujizat namanya. Mujizat itu secara akal pikiran manusia. Dari mana? Bagaimana cara Tuhan bisa memberkati? Dan bagi saya, kalau ada orang mengaku dia punya jemaat, itu yang salah. Karena jemaat itu miliknya Tuhan. Jadi siapa saja yang dipanggil Tuhan melayani, dia sebagai hamba, bukan pemilik. Dalam hal ini, ketika kita melepaskan hak untuk memiliki, tapi ini semua Tuhan yang punya, bukan saya. Kalaupun ada berkat Tuhan, saya diberikan hak mengelola, bukan hak memiliki. Kalau itu dalam hati kita, berkat Tuhan semakin bertambah-tambah. Berkat Tuhan semakin dicurahkan kepada setiap orang yang berkata, aku hanya punya hak mengelola. Semua apa yang aku punya ini adalah miliknya Tuhan. Kalau sadar tentang ini, berkat Tuhan tercurah pada orang yang memiliki prinsip hidup bahwa aku hanya sebagai pengelola, tapi bukan pemilik. Inilah hari ini tambahan daripada rangkuman dari pembacaan Amsal pasal 6 tadi, ayat 1 sampai ayat 19. Sebelum saya serahkan kepada Tiar, saya berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau sudah memberkati kami dari firman. Engkau tidak pernah merencanakan setiap orang hidup miskin. Mampukan kami Tuhan supaya ada transparansi apa adanya hidup kami. Keterbukaan awal sebuah pembelian.
Apa yang dalam hati kami itu terungkap melalui mulut kami Tuhan. Sehingga orang tahu bahwa kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa adanya kami cerita. Kami tidak menutupi kebenaran kami. Sehingga berkat Tuhan tercurah. Terima kasih Tuhan. Inilah kami. Dalam Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Serahkan kepada Mutia selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih hambanya yang sudah memberikan penjelasannya firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkati senantiasa. Kita mau masuk dalam doa syafaat, doa penutup, tapi kita mau sembah Tuhan dulu dan kita mau berdoa dulu secara pribadi kepada Tuhan. Kita sampaikan isi hati kita, harapan kita pada pagi hari ini, dan nanti yang doa umum akan dipimpin oleh Ibu Nita.